Ya, kembali lagi ke channel Cosmo Tech dan kali ini kita mau bahas MQTT lagi. Lagi. Bumper. Ya, jadi kali ini MQTT-nya jadi gini, penerapan MQTT itu ada macam-macam. Ya, kita mau jelasin penerapan MQTT dari publishing ke publishing. Yang publishing itu papan microcontroller, terus nanti yang subscribing itu ada desktop sama Android. Ya. Jadi yang pertama itu di sini ada ESP 8266 yang Koinsal MicroPython. Jadi ada aku sebenarnya gini. Untuk MicroPython sendiri itu ada dua file wajib ya. Yang pertama yang boot ini. Yang boot ini itu sebagai kayak yang pertama dibaca saat papannya nyala. Kemudian yang kedua itu main itu program yang dijalankan setelah program boot ini selesai dijalankan. Nah, main itu biasanya untuk program apa namanya program umum kita. Jadi program yang kita mau atur di papan tuh ditaruh di main PY ini. Nah, kemudian untuk kali ini kita menggunakan tiga modul yang tersebar di internet ya, bukan yang internal dari papan. Itu ada connect WiFi. Connect WiFi ini untuk mengkonekkan dari papan ke internet yang kita punya di rumah, gitu kan. Terus ini username-nya, ini password-nya. Terus untuk MQTT simple ini untuk menyambungkan ke broker MQTT yang pengen kita buat sebagai broker MQTT lah untuk penukaran datanya ya di sini. Nah, kemudian untuk random ini untuk menggenerate bilangan random di ESP8266. Tapi kalau misalkan lagi pakai ESP32, nggak perlu pakai random ini karena yang nggak punya modul random itu cuma yang ESP8266. Kalau ESP32 itu punya. Nah, ini codingannya. Jadi secara singkat ini kita import semua modul yang ada, terus kita aktifkan connect wifi-nya. Kan kita ini dev connect kan. Jadi connect wifi manggil modulnya, terus apa yang mau kita aktifkan? Yang mau kita aktifkan adalah fungsi connect di sini, fungsi connect. Terus kita pertama buat variabel-variabel yang kira-kira mau gunakan untuk pemrograman. Jadi di sini ada client ID. Ini unik ya, setiap mesin beda-beda, jadi beda sama yang nanti publishernya. Soalnya option publisher dan subscribernya uh, sama uniknya, identitinya ini nggak bisa kebaca. Terus di sini ada 5 topik ya, di sini ada 5 topik. Sama servernya kita pakai broker.mqtt-dashboard.com. Kemudian kita panggil fungsi connect and subscribe ini untuk ya sebagai kayak kita udah connect sama subscribe topik tersebut gitu. Itu kita pakainya client ini MQTT client. Kita apa namanya kita jabarkan klien ini sama dengan MQTT klien pakai klien ADI yang ini, kliennya tuh yang unik ini sama servernya pakai yang ini tuh. Terus kita udah connect gitu, udah connect di MQTT dengan klien ini, dengan bukan kita kliennya nama ini dengan brokernya gini. Jadi kita udah connect di broker mqtt.dashboard.com di sini. Terus kita baca ada sensor ADC di sini, aku pakai sensor soil. Terus nanti soilnya itu kita baca, terus kita ubah dari 1024 ke 100%. Nah, terus setelah kita udah dapat data soilnya, seluruh kelembapan tanah. Nah, untuk sensor lain kita generate bilangan random, terus kita kirim di sini. Ada khusus mengirimkan data suhu. Suhu itu apa di sini? Suhu dengan suhu random dari 25 sampai 39. Lembabnya dari 60 ke 100, pH-nya dari 1 ke 14, UV-nya 1 sampai 100. Lalu kita kirimkan sesuai dengan topik. Topiknya topik suhu kan di sini. Ada suhu di sini. Jadi setiap datanya topik sendiri-sendiri. Terus kita mengirimkan selama 5 detik. Nah, coba kita run. Connect, nah ini kita kirim. Susah mengirimkan ini. Jadi data ini tuh sudah kita kirimkan melalui broker dan dengan alamat ini, servernya ini. Terus topiknya ada 5, topiknya ada ini. Topik, panjat suhu, lembab, soil, pH, dan UV. Ini punya topik masing-masing. Nah, terus untuk yang pertama aku jelasin adalah aplikasinya. Aplikasi desktopnya dulu ya. Jadi nanti desktopnya ini aku pakai UI dari PQT5. Ini jadi pertama itu kita buat UI-nya dulu di Qt ya. Kita pakai Qt, terus buat tampilannya, terus kita buat label di sini, terus kita buat
line edit di sini, terus kita buat tombol-tombol. Jadi cara kerjanya nanti kalau misalnya kita klik go, maka data yang terkirim nanti akan tampil di 5 kolom ini, 5 line edit ini. Betul, nah ini udah aku set read only, jadi nggak bisa diubah-ubah, datanya udah di sini. Ya cuma bisa nampilin doang, nggak bisa kita ubah-ubah nanti udah di run. Terus untuk masing-masing tombol ini itu tombol untuk menampilkan grafik yang ada di sini. Nanti grafiknya isinya maksimal 20 data. Kemudian exitnya ya exit aplikasi biasa lah. Terus ini kita nanti ini kan filenya kan .ui ya, ini .ui. Terus setelah .ui kita convert ke .py jadinya sekian di OOP gini kan sampai sini sampai UI ini. Nah terus karena kan bentuknya udah ini kan, kalau ini dihapus atasnya terus dihapus ini ya sampai collection sampai emet, jadi cuma import ini. Terus yang bawah ini nggak ada, itu sama aja kayak kita ngeran UI-nya aja. Nah, baru kita program di sini, dari ada kelas Go di sini. Nah, jadi sistemnya PyQt itu ada apa ya namanya? Ada fitur, ada sinyal. Nah, fitur tersebut tuh kita kasih sinyal. Misalkan kita sinyal push buttonnya jika diklik, maka nanti kita connect ke mana? Connect ke sinyal apa? Nah, sinyal itu berbentuk fungsi. Jadi, kalau misalkan kita lihat di sini, nah, benar ya, agak aneh, susah dikit. Nah, ini kan tombol Go, kita lihat di sini kan tombol Go, apa namanya, push button ya. Nah, jika push button dijalankan, ini ada beberapa yang jalan. Ada 5 fungsi yang jalan, yaitu masuk suhu, masuk lembab, masuk soil, masuk pH, dan masuk UV. Artinya apa? Jadi saat ini 5 tombol Go ini di run, maka ada 5 penampilan data di 5 edit yang berbeda, tapi bareng-bareng. Nah, jadi untuk masuk suhu, masuk lembab, masuk soil, masuk pH, masuk UV itu nerima data. Jadi ada on connect 1, ada on message 1, terus yang keempat ada on connect 2 sama on message 2. Nah, intinya adalah on connect itu untuk ngonekin ke topik sesuai dengan fungsi yang ada. Di sini mas suhu, jadi subscribe-nya ke topik suhu. Terus untuk nampilin datanya, ini data itu data 1 itu adalah data yang kita dapatkan dari topik metode suhu ini. Nah, kemudian kita decode biar bentuknya sudah string ya, jadi bukan byte. Terus kita hapus data yang udah ada di sini. Kalau misalnya kosong ya udah dihapus saja. Pakai clear. Pakai metode clear. Terus data yang data 1 itu kita set text dalam bentuk string ke line edit. Karena di sini namanya line edit ya yang pertama ini. Ya, ini kan line edit nih. Terus setelah itu kita buat, jadi kan sebelumnya kita udah buat list ya, list kosong gitu untuk nyimpen 20 datanya. Nah ini masalahnya 20. Kemudian setelah nanti listnya suhu sudah 20 atau berapa kita printnya nanti lewat bukan lewat UI-nya ya, nanti kita pakai terminal di situ. Terus kita loop start. Brokernya juga buat brokernya juga sama. Nah ini untuk semua 5 fungsi tadi itu sama aja, codingannya cuma beda, nanti ini connect 4, terus ini connect 5, terus nanti ini client 5 gitu aja. Tapi secara codingan sama. Kemudian untuk menampilkan grafik, ini kan ada misalkan di sini ada push button 4. Push button 4 itu jika diklik menyambung ke tampil lembab. Coba kita lihat tampil lembab. Tampil lembab di sini. Nah, jadi pertama itu kita buat dummy list lembab tadi itu kita buat dengan nama list lembab grafik. Itu kita buat kayak kopian isi lah. Nah, terus itu kita hitung isinya di sini. Itu kenapa kalau kita harus hitung panjangnya supaya kita tahu X-nya itu berapa. Tuh. Terus kalau sudah kita buat variabel kosong namanya nama lembab itu untuk menyimpan berapa, kita mengira lah jumlahnya itu ada berapa. Kalau misalnya ada 3, jadi isinya 1, 2, 3. Pakai for i in range. Kemudian nanti kita plot X-nya itu yang 1, 2, 3 gitu. 1, 2, 3 itu kita buat di nama lembab itu sebagai X. Y-nya itu ya isinya yang telah data yang telah diterima itu.
Kemudian kita beri judul, kita beri label isinya, terus kita buat grid, terus di show. Itu untuk semua grafiknya. Coba kita jalanin. Nanti ini masih jalan ya, yang di baiknya masih jalan nih. 34, terus kemudian 33. Ini kan masih jalan. Coba kita jalanin ini. Nah, ini jalan kan? Jalan. Nah, jalan kan? Terus kita juga tampilkan di sini ada grafik. Nggak bisa, ya, aku belum nemu caranya sih untuk bagaimana dinamis. Cuma kita klik-klik gitu. Itu untuk grafik udara. Sini untuk grafik soil. Ini grafik pH. Ini grafik UV. Nah, terus sekarang kita coba ke Android-nya. Kita tampilin di sana. Jadi ini untuk Android-nya. Tadi kan, oh ya, kita buka Android Studio-nya dulu. Kita buka Android Studio-nya dulu. Jadi untuk codingan di sini, itu ada yang kita perlu diperhatikan adalah pertama kita mengubah Gradle-nya dulu. Gradle-nya itu kita tambahin biar bisa connect Wi-Fi dan ini wargi bahwa gitu Android service, itu tambahin service yang gitu di sini. Kemudian kita buat UI-nya. Nah, UI-nya itu kita buat simple aja, cuma ada 5 nama. 5 nama di sini sama hasilnya. Hasil yang tempat kita naruh data lah di sini. Itu terus ada satu tombol Go. Kemudian untuk file ini, file Kotlin-nya, jadi kita lihat di sini ada privatnya, ada topiknya, privat itu fungsi. Nah, ini ada topiknya sama, gitu kan. Terus kita lihat di sini. Nah, di sini kan kita buat ada, misalkan kita lihat di sini yang kodenya. Di situ kan ada text view ada 10. Kemudian ada satu untuk button. Nah, text view-nya ini ada yang 5 diisi. 5 diisi itu yang ini suhu udara, suhu kelembapan tanah, pH dan tingkat UV. Dan 5 yang kosong di sini. Ya kan? Ini tempat kosong itu untuk kita tempatin di sini. Tempatin, nah kita set text message di sini di topik 0.34 gitu kan. Jadi sesuai dengan misalkan ada topik 0, topik suhu ini kita taruh di sisi result. Jadi kita taruh di sini suhu result. Nah, ini suhu result. Jadi nanti kita klik nampilkannya di sini gitu kan. Dan seterusnya. Ini untuk kepentingan nerimanya. Nah, terus hasilnya itu seperti ini. Hasilnya kita aplikasinya setelah di convert namanya MQTT di sini. MQTT di sini. Nah, itu coba kita lihat sama atau enggak sama yang di ini. Yang di monitoring message di sini. Coba kita lihat dulu. Nah, ini karena dia 5 detik sekali, jadi kan agak lama ya nunggunya. Nah, ini udah muncul 37 di sini juga 27, 26 di sini juga 26, 80, 80, terus 36, 83, 83. Jadi sama ya di sini. Nah, ini kan udah jalan berapa itu lebih dari 20 kan di sini. Jadi grafiknya juga maksimal 20. Jadi berarti kayak grafiknya. Tuh. Nah, jadi ini tugas besar saya. Jadi kayak gitulah intinya. Jadi ya, udah ada program untuk program ini, program dari microcontroller. Ada 5 codingan di sini, yang 3 ini modul, yang 1 boot memang, yang kedua adalah main PY itu sebagai codingan utamanya dan mengirimkan. Terus ini juga ada codingan data untuk desktopnya. Ini desktopnya di sini. Terus yang aplikasi ada di sini. Nah, masukkan grafiknya. Kalau misalkan yang di HP nggak dikasih grafik. Sini ya dikasih grafik. Nah, sekian presentasi saya ini. Terima kasih.